Secara pribadi saya berterima kasih juga kepada hamba Tuhan setempat, dan memang undangan ini untuk pelayanan kami merupakan undangan yang termasuk tercepat direspon ya saudara. Biasanya bisa ada setahun lebih, kecuali di awal-awal pelayanan. Jadi memang kami mencatat terlebih dahulu, kemudian mengurutkan. Tetapi untuk denominasi yang belum ada di pelayanan kami, dalam 2 bulan terakhir ini kami mempercepat, dan saya tadi perhatikan 1 Juli ya undangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah, sebagaimana disampaikan suami bahwa kami orang awam, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan boleh bawa sejauh ini pelayanan ke-147, 15 sidang jemaat, organisasi sidang jemaat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya beri judul Semua Tuhan Punya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama baca dengan suara yang keras. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Dalam hitungan yang ketiga, Mazmur 24 ayat 1. Amin. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami masuk dalam pelayanan dan sudah rutin akhirnya karena media sosial ya, yang belum mengenal kami akhirnya menjadi kenal ketika ada rekan mereka atau teman Facebook mereka posting kunjungan kami di pelayanan mereka. Jadi mungkin seperti di tempat ini kita belum mengenal satu dengan yang lain sebelumnya, kemudian ada Pendeta Anita yang sudah mempertemukan. Dan setiap minggu ketika saya mempersiapkan pelayanan, tentu saya harus mencari remah atau mencari topik apa yang harus saya bagikan di dalam pelayanan ini, Bapak Ibu. Karena setiap minggu, jadi 1 minggu itu bagian suami, selanjutnya saya. Dan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini seperti suami bilang bahwa kami juga ada ibadah online di rumah. Saya dengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana hamba Tuhan ini menyampaikan bahwa yang kita miliki ini hanyalah sebagai titipan, seperti itu. Kemudian suami bilang ke saya begini, kayaknya ini bagus ini untuk dibagikan. Saya memang terkesan dan terberkati dengan firman Tuhan ini, tetapi saya belum yakin Tuhan mau bawa kemana. Kesibukan kemudian berlanjut dalam pelayanan kami teristimewa, Bapak Ibu. Akhirnya mungkin kita tahu bersama apa yang terjadi, yang viral sekarang ini. Ada seorang anak muda 18 tahun yang mungkin secara kita berpikir kok seperti itu ya kisah hidupnya. Saudara di dalam Tuhan, akhirnya 2 hari terakhir sampai tadi malam saya kemudian memutuskan, Tuhan, kayaknya ini yang harus disampaikan. Jadi ada peneguhan dari kejadian yang ada. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan bawa kita dalam pembacaan
di kitab Ayub tentang tokoh Ayub ini. Sempat disinggung oleh omah dari pemuda yang meninggal ya, tentang bagaimana mereka melepaskan pengampunan. Jadi mereka tidak menuntut. Itu luar biasa Bapak Ibu. Punya kekuatan untuk menuntut tetapi tidak melakukan. Ya, beda dengan orang lain yang tidak punya. Ini punya kemampuan, punya potensi, tetapi mereka tidak melakukan itu karena belajar dari Ayub. Saya juga sempat membagikan tentang bagaimana kita diam dan bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita diam ketika diperlakukan tidak baik kepada kita. Kita diam seperti halnya Tuhan Yesus, domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak bicara apa-apa saudara. Dan ketika kita bertindak itu saat dimana firman Tuhan katakan, kalau engkau mampu melakukan sesuatu kepada orang yang berhak, lakukan itu. Sebaliknya, kalau kita mampu membalas, kita tidak lakukan. Nah, bahagian yang akan kita sama-sama melihat ini adalah semua Tuhan punya. Mari kita perhatikan pembacaan Ayub 1 ayat 8. Ayub 1 ayat 8. Karena panjangnya, kita akan beberapa ayat saja. Ikuti pembacaan yang akan saya baca dan juga mungkin ada layar di depan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Perhatikan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam keadaan yang baik, keadaan yang diberkati Tuhan, dan orang yang mendapatkan keadaan itu, orang yang diberkati itu layak. Ya, dia dikatakan begitu. Ini pengakuan Tuhan. Ayub itu demikian saleh, jujur, takut, menjauhi kejahatan. Apa yang kurang? Sehingga dia mendapatkan berkat. Dia layak untuk mendapatkan berkat. Dia layak kemudian mendapatkan perlindungan Tuhan. Tetapi masalah timbul saudara. Sebagaimana manusia, ya, iblis tahu kelemahan kita. Kalau sudah tidak punya apa-apa, kalau sudah kehilangan segalanya, apakah Tuhan akan tetap menguji saya dan saudara? Kira-kira demikian ya Bapak Ibu. Nah, saudara, kita akan kemudian masuk di dalam ayat 2, kita langkahi untuk kita kemudian merenungkan firman Tuhan ini. Ayat 2. Maka bertanyalah Tuhan, ini kejadian yang lain lagi ya saudara. Kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku ya Ayub? 2 kali pertanyaan dalam 2 keadaan yang berbeda. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Kalau Tuhan bilang tiada seorang pun, berarti tiada seorang pun. Dia satu-satunya yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia sudah lolos dari ujian pertama saudara. Ayub sudah lolos dari masalah yang pertama. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit,
orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi tadi tidak mendapat apa-apa, ya. Sekarang yang sudah didapat itu diambil, jadi dia kehilangan. Dia kehilangan segalanya. Pada bagian yang pertama tidak mendapat apa-apa, kata iblis. Kemudian akhirnya yang dimilikinya diambil. Bahkan Bapak Ibu Saudara, iblis ingin minta persetujuan Tuhan untuk menjamah Ayub. Dalam hal ini saudara, dia sebenarnya mau bikin Ayub ini sampai meninggal, mengambil nyawanya, ya. Jamah tulang dan dagingnya atau dirinya. Di kesempatan pertama miliknya, kepunyaannya, jadi di luar dirinya. Sekarang dirinya sendiri. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tidak mendapat apa-apa dan ketika ada yang hilang, prinsip yang harus kita ingat, yang harus kita belajar dari seorang Ayub, semua Tuhan punya. Amin, saudara. Amin. Nah, makanya saudara, kita harus lebih dalam lagi, atau kita harus melihat. Saya memberikan konsep-konsep untuk kita sama memahami semua punya Tuhan. Semua Tuhan punya itu. Yang pertama, kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi ternyata yang memulai Tuhan. Ya kan saudara? Iblis tidak pernah bilang, ayo Tuhan, boleh tidak? Tapi Tuhan yang memancing. Ya, Tuhan yang memancing. Yang merancangkan itu Tuhan. Ya, ini konsep pertama. Kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang Kristen khususnya, saya dan saudara, harus kita pahami benar bahwa semua itu yang memulai adalah Tuhan. Jadi dalam hal ini rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini ke Ayub tadi, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya. Iblis tidak bisa memulai tanpa ada isyarat Tuhan. Iblis tidak bisa apa yang saudara bilang, kalau kita bilang iblis tidak akan cari hal kalau tidak ada signal dari Tuhan. Kira-kira seperti itu untuk orang-orang percaya. Itu konsep yang pertama harus kita ingat. Yang kedua, di dalam Ayub 1 ayat 12 kita sudah baca tadi, kita belum sampai ke situ, kita akan sampai ke situ Bapak Ibu. Ayub 1 ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis. Ayub 2 ayat 6, seperti hal yang pertama tadi, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu. Semua yang dia miliki dalam kuasamu dan dirinya dalam kuasamu. Ini dalam pengertian atau di dalam konsep segala sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Amin, saudara. Ini perkataan Tuhan, perkataan Allah. Nah, segala sesuatu itu yang dia miliki ada dalam kuasamu dan ia dalam kuasamu. Jadi pertama kita melihat bahwa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ada dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Dan yang kedua, seizinnya Tuhan. Yang ketiga,
Ayub 1 ayat 12 tadi kita sudah baca, kita lanjutkan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ayat 6 di Ayub 2, hanya ya, nah ia dalam kuasamu, hanya Ayub 2 ayat 6, sayangkan nyawanya. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu dalam kendali Tuhan. Amin. Haleluya. Dia izinkan, tapi dia kendalikan. Hei iblis, kamu mau bikin apa? Terserah, tapi dalam hal ini tidak boleh. Ketika Tuhan bilang tidak boleh, tidak akan terjadi. Iblis tidak punya kuasa. Amin, saudara. Haleluya. Yang keempat, saudara, kita harus sama-sama mengerti bahwa segala sesuatu itu pemberian Tuhan. Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang, ini terkenal sekali ya. Aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kandungan bumi maksudnya, meninggal. Ya, saudara, dan dilanjutkan dengan apa? Tuhan yang memberi. Jadi semua itu pemberian Tuhan. Amin. Haleluya. 1 Korintus 4 ayat 7 bilang begini, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi semua pemberian Tuhan. Amin, saudara. Yang kelima, di dalam Ayub 21 kita teruskan. Ayub 1 ayat 21 tadi, Tuhan yang memberi. Perhatikan kata ini. Ayub bilang, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini kalau orang meninggal suka ada ayat ini ya saudara. Ya, ternyata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu artinya semua Tuhan punya. Dalam hal ini Tuhan bisa mengambil, karena itu cuma titipan. Amin. Cuma titipan. Pengkhotbah 5 ayat 14 juga menegaskan hal yang sama. Pengkhotbah 5 ayat 14, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari hasil payahnya sesuatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Kalau sudah meninggal, tidak akan kita bawa apapun yang sudah kita peroleh, saudara. Di dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahannya bilang begini, kita lahir dengan telanjang, begitu juga kita tinggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa dari segala jerih payah kita. Bahkan dari segala jerih payah kita, saudara, kita tidak akan membawa apa-apa, karena semua titipan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Ini pun ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Walaupun rumah kita besar, cuman ukuran 2x3 ya. Dan itu semua jadi abu, saudara. Mau kasih apa? Kalau tradisi orang Minahasa saya perhatikan, ada sepatu kasih ikut, saudara. Ada yang kasih, ini dompet kesayangan. Ya saudara, ada yang kasih sebelahnya Alkitab. Kita nggak tahu kalau Alkitab dikubur atau nanti diambil lagi. Ya saudara, di dalam Tuhan semua tidak kita bawa, ya. Dan ini akan berlaku kepada semua orang tanpa kecuali. Makanya kita kalau melihat orang memiliki sesuatu, kita melihat orang mendapatkan sesuatu dengan cara Tuhan atau dengan cara
janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Kalau orang itu jadi kaya, orang tidak perlu takut dia. Tidak perlu minder, tidak perlu iri hati, saudara. Tidak perlu terpengaruh dengan semua yang mereka miliki, bahkan kemuliaan, kekuasaan itu pengertian yang lebih luas lagi. Dia bertambah kaya, bertambah mulia, bertambah berkuasa. Nggak usah pusing dengan hal itu, saudara. Ayat 18 bilang begini, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Amin, saudara. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Kalau sudah dikubur, pengertiannya sudah turun ke liang kubur, saudara, tidak akan mengikuti semua apa yang dia miliki. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi titipan itu berarti sementara. Ketika engkau masih hidup, dalam periode tertentu engkau mendapat itu, kesempatan-kesempatan yang engkau terima, semua sementara. Ada yang sampai kemudian engkau mati masih ada dan selesai ketika engkau dikubur. Tetapi ada periode-periode tertentu yang periode singkat saja. Jadi semua itu bicara tentang sementara. Ya, titipan juga artinya bahwa itu akan diambil kembali. Amin, saudara. Dan titipan itu yang pasti berarti bukan engkau yang memiliki. Engkau bukan pemiliknya. Makanya saudara, sejak dunia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu sebelum Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Betul ya? Semua sudah diciptakan. Kejadian 2 ayat 4 bilang begini, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi ketika sudah ada orang, ketika Tuhan menurunkan hujan itu untuk diusahakan semuanya yang Tuhan sudah ciptakan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Baru kemudian manusia mengusahakan. Jadi saya dan saudara diciptakan untuk mengolah, sebagai pengelola. Makanya saya dan suami berprinsip begini, Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan percayakan menjadi berkat kami, itu ada hak orang lain, karena kami hanya pengelola. Ya, ada hak orang lain. Apalagi kalau sesuatu itu sudah kami nikmati terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi kami harus menempatkan diri kami sebagai orang yang mengusahakan, pengusaha, pengelola berkat Tuhan, supaya sebagaimana kami bisa menikmati berkat itu, orang lain juga menikmati berkat yang sama. Amin. Ini harus kita ingat dalam hidup kita. Ada bahagian orang lain dalam berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin, saudara. Haleluya. Dan yang keenam, saudara, ketika kita bicara semua Tuhan punya, kalau Dia yang mempunyai itu mengambil dari kita, prinsip yang keenam, Dia bertanggung jawab. Ya, harus percaya dan yakin itu, saudara. Bertanggung jawab Tuhan atas segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia adalah yang bertanggung jawab. Perhatikan ayat 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat, Bapak Ibu? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12. Ini jumlah, ya, sebagaimana menegaskan
ayat 10 itu benar. Ayat 12, ayat 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Perhatikan, sebelumnya Ayub 1 ayat 3 ia memiliki 7.000 kambing domba. 2 kali lipat ya. Ya. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Dan kemudian dan 6.000 unta. Di dalam Ayub 1 ayat 3, 3.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu. Ya, ini di sini ada kelebihan 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Jadi dilipat-lipatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ayat 13, ayat 42. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Bapak Ibu kalau lihat di sini mungkin berpikir biasa aja ya. Ada yang ditambahkan berlipat, terus ada yang nilainya biasa. Kenapa kok tidak mendapat 7 jadi 14 ya? Terus laki-laki 14, perempuan jadi 6. Ayat 15 jawab begini. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Jadi ternyata bukan dari jumlahnya, tetapi dari nilai yang bertambah dalam hidup kita ketika Tuhan mengizinkan ada yang hilang bagi kita. Amin, saudara. Mungkin harta kita tidak bertambah, tetapi kesabaran kita bertambah. Emosi kita berkurang. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 15 tadi, dan mereka diberi ayam yang pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat 17, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Siapa yang tidak suka melihat anak cucu? Dan ini dinikmati oleh Ayub yang tadinya hampir mati gara-gara sekujur tubuhnya yang kena luka sakit, saudara, borok yang timbul. Dan bagaimana penderitaannya, saudara, bahkan dari orang terdekat. Jadi ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu, ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan, dan di balik semuanya itu Tuhan memuliakan saya dan saudara. Tuhan memulihkan saya dan saudara karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dari kisah Ayub ini menemukan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 20 bilang begini, kemalangan orang benar banyak. Bukan cuma satu, bukan cuma, Alkitab bilang bukan cuma ada kemalangan. Ternyata bukan cuma ada, tetapi banyak, saudara. Kemalangan, dan ini datang kepada orang benar. Ya, kemalangan itu bicara penderitaan, masalah, kesusahan. Orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan, Tuhan menolong, Tuhan membebaskan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberi jalan keluar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya selalu bilang begini, kalau di depan kita ada gunung, kadang kalau Tuhan bekerja tidak memindahkan gunung, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara untuk mendaki, memanjat, sehingga gunung itu kita lewati, kita lampaui persoalan kita. Amin, saudara. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13, ayat yang familiar juga. Pencobaan yang kamu alami adalah apa, saudara? Pencobaan biasa. Jadi kalau orang hadapi sesuatu, Tuhan tolong senyap kuat Tuhan. Ingat firman Tuhan ini biasa. Amin, saudara. Kasih tahu kiri kananmu, pencobaanmu biasa. Karena apa, saudara? Tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu batas-batas kekuatan kita.
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini bicara tentang tanggung jawab Tuhan, sehingga kamu dapat menanggung. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan cepat saudara, Yeremia 29 ayat 11. Ini waktu saya masih muda. Ini ayat favorit saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tadi kita sudah bicara tentang rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Termasuk di dalam persoalan kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan, rancangan damai sejahtera kok seperti ini? Saya kehilangan pekerjaan. Saya kehilangan orang-orang yang saya cintai. Saya kecurian Tuhan. Saya ada cerita saudara, kena serempet. Masalah di jalan. Aduh, rugi ini, bukan kita punya kesalahan. Seperti tadi, kemalangan. Ya saudara, kenapa Tuhan bilang rancangan damai sejahtera? Tapi kita lanjut dulu. Dan bukan rancangan kecelakaan. Kita dapat kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang harus kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang hilang mungkin tidak akan kembali. Yang hilang mungkin tidak akan dipulihkan. Tetapi janji firman Tuhan, damai sejahtera bagimu itu akan berganda, dilimpahkan. Amin saudara. Haleluya. Itu damai sejahtera itu tidak akan hilang. Amin. Karena damai sejahtera juga Tuhan punya. Kekayaan Tuhan punya. Kesehatan Tuhan punya. Itu bisa diambil. Tapi kalau damai sejahtera saudara, biar tetap tinggal dalam hati kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Perhatikan firman Tuhan ini. Ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku. Jadi Tuhan punya damai sejahtera itu, Dia berikan kepada saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi untuk menjaga damai sejahtera ini tetap ada, untuk menjaga damai sejahtera ini menjadi lebih berganda, 2 kali lipat, berapa kali lipat, semakin besar dalam hidup saya dan dalam hati kita. Perhatikan ini, jangan biarkan gelisah merampas damai sejahtera. Jangan biarkan gentar hatimu saudara. Biasanya itu kekhawatiran, kegentaran itu yang merampas damai dan sukacita kita. Amin saudara. Makanya kita harus kembali pada prinsip tadi. Semua Tuhan punya. Amin. Haleluya. Supaya kita tidak takut, tidak gentar. Kalau ada yang hilang, kalau ada yang tidak kembali, biar tetap damai sejahtera melimpah. Dan itu adalah damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kena musibah, ingat semua itu Tuhan punya. Ya. Dan kalau orang lain kena musibah, ya saudara, jangan cepat-cepat bilang itu asap Tuhan. Itu hukuman Tuhan, itu penghakiman Tuhan. Karena mungkin atau jangan-jangan Tuhan sudah mempersiapkan bagi saya, bagi mereka sesuatu yang lebih besar. Saya mungkin dipersiapkan untuk dimuliakan, dipulihkan. Mereka juga saudara, jangan-jangan akan dimuliakan Tuhan lewat semua yang mereka alami. Amin saudara. Puji Tuhan.
Jadi kesimpulannya, semua Tuhan punya. Ada dua bahagian yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan. Pertama, jangan merasa memiliki, akhirnya merasa kehilangan. Harta kita jadi rugi, nyawa yang meninggal, orang-orang yang meninggal, kita menyesal. Ada yang bilang, semua baku iko. Ada Bapak Ibu, begitu dia menyesalnya, istri atau suaminya meninggal, waktu menangis saudara, aduh saya mau ikut saja, saya mau ikut. Belum 1 tahun kawin ulang. Intermezzo Bapak Ibu. Ya seperti itu manusia saudara, ya. Atau ada sebuah kebebasan seperti Ayub yang tidak bebas bergerak, tidak bebas hidup karena ada penyakit di dalam tubuhnya. Atau mungkin itu bicara tentang apa, kita kehilangan jabatan, pekerjaan, penghargaan, kepercayaan. Mari orang bilang, semua Tuhan punya. Karena pertama, semua dalam rancangan Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Yang kedua, semua seizin Tuhan. Yang ketiga, semua dalam kendali Tuhan. Yang keempat, semua dari apa yang terjadi, Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu. Itu bagian pertama. Kesimpulan yang kedua, semua Tuhan punya. Jangan kita merasa memiliki, akhirnya kita menjadi sombong. Ingat, tadi kita sudah belajar bersama, ada bahagian di mana itu semua pemberian Tuhan. Itu semua titipan Tuhan. Jangan sombong. Amin saudara. Jangan memenggangkan diri. Amin. Dan sebagai ayat penutup, sementara itu saya mengundang pelayan altar untuk sama-sama di depan 1 Korintus 10 ayat 26. 1 Korintus 10 ayat 26. Ini diulang kembali oleh Rasul Paulus untuk ayat pertama yang kita sudah baca tadi. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita sedang bicara tentang semua Tuhan punya. 1 Korintus 10 ayat 26. 1, 2, 3. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan, termasuk saya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah dengan nada penyembahan. Semua Tuhan punya, juga kita harus belajar untuk melepaskan.